Baik. Di sini ada pembagian peran, ya. Ada observer, ya. Ibu nanti harus observasi ke kelas, dan di situ nanti ada guru model, ya, guru modelnya. Nah nanti setelah itu kita akan kemas. Dari mulai kita mengimplementasikan hasil bimtek, kemudian kita lakukan praktek di kelas dengan guru model dan ibu sebagai observasinya, dan nanti kita berlanjut ke aksi nyata. Ibu, yang ada di pikiran ibu, literasi itu sebenarnya apa? Sebelum saya menjelaskan, membaca. Ya, betul, Bu Karya. Literasi hanya diberhitung dan membaca. Ternyata literasi itu banyak macamnya. Nah, di sana saya mendapatkan ilmu mengenai teks multimodal. Jadi beberapa cara agar anak minat terhadap literasi. Salah satunya ya bisa dengan film, menonton. Itu berarti animasi atau gerak, suara. Jadi ada audio visual, ada gestur gitu ya. Nah, itu literasi. Bisa juga poster, Bu. Jadi poster yang kita pasang ini seperti ini ya, seperti di kelas ini adalah merupakan salah satu literasi. Jadi kalau poster secara tidak langsung anak-anak itu akan membaca. Nah, melalui poster itu. Nah, ya. Terus bisa juga Bu mengamati alam sekitar seperti pohon atau tiang bendera atau apapun yang mungkin kita bisa tanya ke anak, itu juga merupakan literasi. Dan satu lagi yang kemarin harus diluruskan ya, seperti di sini di kelas 1 ini ada namanya pojok baca ya Bu. Ternyata saya baru mendapatkan pemahaman kemarin bahwa sebenarnya kalau di dalam kelas itu bukan pojok baca, tapi namanya sudut baca. Kalau pojok baca itu berada di ruang sekolah, jadi terbuka untuk umum. Jadi bisa untuk orang tua, bisa untuk komite atau peserta didik atau siapapun itu bisa digunakan. Nah, kemarin juga saya itu dikasih tahu ya sama yang ada di sana bahwa akan mendapatkan buku bacaan. Ini salah satunya Bu. Jadi bukunya teks, buku non-teks ini, buku non-teks ini bisa digunakan ke dalam pembelajaran literasi di kelas. Nah, kalau Ibu coba untuk menggunakan buku non-teks nih, nah gambarnya kan seru-seru. Nah, anak ini bisa daya minat untuk literasinya bisa meningkat. Ibu coba untuk menggunakan buku non-teks nih, nah gambarnya kan seru-seru. Nah, anak ini bisa daya minat untuk literasinya bisa meningkat. Seperti itu Bu. Sekarang yang kita akan bahas yaitu tentang komunitas dalam sekolah dulu. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan seperti kita, ya, yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kita membuat kelompok belajarnya yaitu berdasarkan jenjang. Ada kelas bawah, ada kelas atas. Baik, sekarang kita pembentukan dari komunitas belajar di SD Warna Budaya. Yang pertama adalah penanggung jawab. Penanggung jawab di SD di sekolah itu yang paling tinggi yaitu kepala sekolah. Ya, berarti kedua adalah ketua, menugaskan Ibu Rinti. Kemudian yang ketiga adalah sekretaris Ibu Dia, ya. Ibu Dia sebagai dan bendaharanya Ibu Amir, Ibu Ade Irma. Jadwal untuk belajar kita ambil hari Kamis, ya. Kita hari Kamis. Ini minggunya minggu kedua dan ketiga. Berarti dalam 1 bulan minggu kedua dan ketiga saja yang diambil. 2 kali hari Kamis dengan hari Sabtu, ya.
Ini dilaksanakan pada waktu pulang peserta didik. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke praktik untuk membaca nyari, Ibu ingin tahu dulu, merefleksi, boleh nanti menyusun alurnya itu apa dulu ya, dari mulai sebelum, selama, dan sesudah. Nanti silakan susun berdasarkan kelompok ya, dan ini sudah dikelompokkan kelas rendah dengan kelas atas juga kelas mapel ya. Sudah, kelas bawah sudah. Silakan tempel bersama-sama. Ya. Silakan tempel bersama-sama. Dari ibu-ibu guru SD Wana Budaya sebelum kita beranjak ke praktik membaca nyari. Tepuk tangan dong semuanya. Praktik membaca nyari dengan guru model Ibu Rinti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, hari ini adalah hari Jumat, yaitu pembiasaan kita membaca nyaring atau mendengarkan cerita yang Ibu bacakan. Ibu punya buku, kira-kira ini apa ya gambarnya? Oh iya, coba ada apa lagi saya dan ilustratornya Effendi. Coba tadi ini karya ya. Karya tadi kayaknya apa? Apa yang disebut dengan bersudut, Bu? Nah, oke. Bersudut itu nama orang. Jadi bukan kata apa-apa ini, hanya nama orang, namanya bersudut. Coba kita cari tahu ya. Kita buka dulu. Ya, kita baca ya. Rumah baru bersudut di desa sialan, tidak senyaman rumah lamanya di hutan. Nah, ada nggak tadi pertanyaan? Ada nih. Kenapa katanya yang satu tidak pakai sendal? Rumah lamanya itu di hutan. Jadi dia tidak punya sendal. Kira-kira tidak pakai sendal. Nah ya, kita lanjutkan. Di sini ia tidak bisa berburu rusa dan mencari ubi untuk dimakan. Katanya ya, untuk dia berkenalan dengan teman barunya, namanya Johan. Berarti ini
Besudut sedang berkenalan dengan teman baru. Namanya Pinter. Oke, kita buka lagi. Kita lihat lagi. Nah, ya, banyak apa ini? Ada burung. Ya, ada burung. Untuk pinter ini ya banyak sampah. Tadi kata Besudut tetangga-tetangganya Johan suka buang sampah sembarangan katanya ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, Besudut mengambil ikan dari sungai dengan kedua tangannya. Di sini dia menggunakan alat pancing. Memancing itu lama sekali ya. Tuh, kalau di hutan katanya mancingnya pakai tangan, langsung diambil ikannya. Kalau di kampung Sialang ini mancingnya pakai alat pancing. Ya. Nih lihat, ini Besudut berapa nih? Betul, mana ya? Iya, mana ya? Ini ekspresinya apa? Sambil ngomong orangnya, hei, orang itu buang sampah ke sungai. Kata dia, oh. Nggak boleh ya, jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Coba saya tahu. Iya, ini pinter. Iya, betul. Coba tepuk salam, tepuk salam. Iya hebat. Kita lanjutkan lagi. Nih, nah, ini si ibunya ada ya. Nah, Besudut tidak tahan lagi. Ingin rasanya ia mendekati ibu itu. Besudut tak mengerti mengapa Johan tidak melarangnya sama sekali. Besudut, mengapa sampah-sampah itu kau ambil? Kata Johan. Jadi si Johan aneh. Oh, Besudut ambil sampah katanya ya. Besudut diam saja dan terus saja mengambil sampah yang banyak itu. 1, 2, 3, 4 anak akhirnya mengikuti Besudut memunguti sampah. Johan merasa tidak enak ya, dan akhirnya ikut juga memunguti sampah. Nah, jadi terlihat aktivitas yang di buku ini semuanya ikut memunguti sampah. Nah, pinter, iya betul. Bekerja bakti. Iya, Besudut mulai senang dengan tempat barunya. Lingkungannya bersih seperti hutan. Rumahnya dulu. Sudah, cerita hari ini selesai nih. Coba. Iya, tapi ibu mau tahu nih, yang tadi kita baca ini mengenai apa? Coba, siapa yang tahu? Buku ini menceritakan tentang membersihkan lingkungan sekitar kita ya, supaya tempatnya kita nyaman. Karena kalau membuang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan banjir. Nah itu, jadi harus buang sampah pada tempatnya. Bagus. Coba tadi di dalam buku ini ada apa aja ya? Kira-kira ada burung nggak ya? Coba suara burung gimana tuh? Coba, sudahkah terpenuhi seluruhnya dari membaca nyaring ini? Pada waktu tunjuk
prediksi kalau terjadi sesuatu dengan keadaan yang ada dalam buku itu akan terjadi. Ya. Nah, sekarang sesudah menerangkan atau membaca nyaring, guru model ajukan pertanyaan tentang cerita? Ya, yaitu dengan tadi waktu ibu membaca nyaring ada apa saja. Yuk kita simpulkan, ini seperti menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari bacaan tersebut, ya, dengan mengulang sedikit, ya, mengulang sedikit lalu menyimpulkan bersama-sama. Kemudian kita akan menirukan gerakan dan suara. Tadi dilakukan? Iya, betul, ya. Untuk sesi sekarang dalam strategi membaca nyaring dengan teks multimodal itu sudah selesai, ya. Selanjutnya laksanakan di kelas masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.